Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Akbar Putra Koswara dari kampus Universitas Mercu Buana dengan jurusan Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu struktur bawah studio perancangan 1. Disusul oleh Sandi Rio Yohanes, Farah Akbar Putra Koswara, dan Yulian Rahmat Fatah. Pertama adalah laporan penyelidikan tanah. Nah, plotting dana struktur atas pada layout titik penyelidikan tanah. Yang kedua adalah rencana pondisi tiang. Nah, ini adalah data NSPT dari titik B3. Nah, untuk rencana pondasi tiang, jenis file dari katalog yang dipilih adalah 25 kali 25 D16. Rencana pondasi berdasarkan data NSPT metode Meyerhof 1956. Titik B3 menggunakan pondasi tiang panjang dengan spesifikasi dimensi tiang atau D itu 20 cm, panjang tiang atau L itu 27 meter, luas ujung tiang atau AP itu 0,4305564. Yang keempat adalah selimut AS 232,547. Terus mutu betonnya FC itu 450 kg cm kuadrat. Berat tiangnya yaitu G 252.592 ton. Nah, ada lagi penghujung ujung tiang yang diasumsikan atas 8D sama dengan 160 cm dan elevasinya yang atas itu 25,4, sedangkan yang bawah 4D 80 cm. Ini elevasi 27,8. Nah, rencananya itu yang pertama A, tahanan ujung tiap tiang atau QP. Nah, diketahui 8D tadi itu 48, lokasi ujung tiang 39, 4D sama dengan 43. Nah, NP rata-rata itu dijumlahkan semua, jadi 48 ditambah 39 tambah 43 dibagi 3 sama dengan 433,3. Nah, untuk nyari QP tiang itu 4 dikali 430,55642 dikali 43,33. Jadi sama dengan 74,63 ton. Yang B adalah tahanan selimut tiang QS atau NSPT rata-rata sepanjang sama dengan 30,12. Nah, rumus QS-nya itu hasilnya adalah 232,5465 dikali 30,12 dibagi 50 jadi 140,05. C adalah C kekuatan ban tiang. P tiang itu tegangan izin beton itu sama dengan 0,25 dikurang 0,33, FC yang diambil sama dengan 0,3. Jadi 0,3 dikali 450 sama dengan 135 kg. Nah, P tiang itu sama dengan 54.000 kg atau sama dengan 54 ton. Yang keempat adalah daya dukung ultimate dan allowable atau izin diambil SF-nya itu 2,5. Jadi QU sama dengan QP tambah QS sama dengan 74,63 ditambah 140,05 sama dengan 214,68 ton. Kalau QL-nya itu sama dengan QU dibagi SF sama dengan 214,68 dibagi 2,5 sama dengan 85,87. Berat tiangnya 2.592 ton. Berat neto yang diizinkan QL dikurang berat tiang 85,87 dikurang 2.592. Jadi sama dengan 83,28 ton. Yang terakhir adalah kelompok tiang. Kelompok tiang itu adalah NP. NP sama dengan V dibagi Q tiang. Jadi 600 ton dikurang 83,28 ton. Yang hasilnya 7,20 dan dibulatkan menjadi 8. Artinya 8 tiang. Nah, syarat spasi antar tiang itu adalah S itu harus lebih besar dibanding 2,5D dan harus lebih kecil daripada 3,3D. Nah, digunakan S itu 3. Nah, maka hasilnya 3 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 0,6. Untuk esensi kelompok tiang, arc tiang itu adalah 20 per 100 dibagi 0,6, hasilnya 0,333, jadi 18,43. Untuk jumlah baris atau meter sama dengan 1, jumlah tiang dalam satu baris itu N dengan 1. Jadi untuk nyari EG itu sama dengan 1 dikurang 18,43 per 90, terus dikali dalam kurung 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 kali 1 per 1 kali 1, ya hasilnya adalah 1.
Cek daya dukung kelompok tiang. Nah, rumusnya untuk QTK sama dengan EG kali 6 kali Q tiang. QTK itu, TK itu sama dengan 1 kali 8 kali 83,28 sama dengan 666,23 ton dan memenuhi. Nah, untuk QTK ini harus lebih besar dibanding V. Nah, untuk yang di sini karena hasilnya 666,23 berarti lebih besar karena V-nya itu 640. Ini adalah penurunan tiang panjang. Nah, untuk nyari SE1-nya itu sama diketahui EP-nya 25742,96. SE itu rumusnya QWP tambah QWE kali L dibagi AP kali EP. 74,63 tambah 140 dalam kurung 140 kali 0,5 kali 0,5 dikali 27 per 0,2 kali 25742,96 yang hasilnya 0,38. Untuk B yang ke B yang SE2 itu adalah QP 74,63 dibagi 0,43 556417 sama dengan 173,33. ES itu diketahui 600, LP itu 0,85 dan rasionya itu 0,35. Yang rumusnya adalah SE2 sebenarnya QWP dikali D dibagi E dikali 1 kurang V kuadrat S. Dikali IWP. Jadi 173,33 kali 0,2 dibagi 200 dikali 1 kurang 0,352 kali 0,85 sama 0,13. Untuk SE3 yaitu rumusnya untuk mencari LS 2 ditambah 0,35 akar L per D. Jadi LS-nya diketemuin sama dengan 0,14. Nah, untuk rumus S3-nya itu, S3 sama dengan QWS per PL dikali D per E, 1 dikurang V kuadrat IWS. Jadi 140,05 dikali per 3,14 kali 0,2 dikali 0,2 per 200 dikali lagi 1 kurang 0,35 kuadrat dikali lagi 2,14 jadi 0,42. Nah, dari perhitungan SE tadi semuanya dijumlahin SE1 dan SE2 dan SE3 maka hasilnya 0,93. Nah, itu adalah penurunan secara tiang pancang tunggal. Penurunan kelompok tiang. Untuk penurunan kelompok tiang itu yang pertama A diketahui ya satunya 1660 kg, yang kedua 100.400, E-nya itu 1,58, C-nya 0,41. Jadi rumusnya QG per LG tambah Z1 dikali BG tambah Z1. Jadi 2.500 di per 2 tambah 2 kali 2 per 10 kali 3 tambah 2 per 10 jadi 355,11. Yang kedua adalah Y1 sama dengan 1670 kg, E 1,23, C 1,93. Jadi rumusnya Q masih sama. Jadi 2.500 dibagi 2 tambah 6 dikali 3 tambah 6 yang hasilnya 34,72 kg meter kubik. Nah, selanjutnya adalah kita udah menghitung menghitung dan diketahui LG-nya 2M, BG-nya 3M, QG sama dengan 2.500 kg meter kubik. Nah, jadi 2 kali 1.400 kg meter kubik tambah 6 tambah 2 kali 1.672 kg kubik dikurang 1.000 yang hasilnya 8.176 kilogram meter kubik. Untuk rumus berikutnya 0,09 kali 2 per 1 tambah 1,28 kali 0,02 yang hasilnya 0,012. Terus untuk yang kedua 2 kali 1.400 kilogram meter kubik tambah 6 tambah 2 dikali 1.672 kilogram meter kubik dikurang 100 ditambah 2 kali 1.670 dikurang 100 sama dengan 9.516 kg meter kubik. Nah, hasilnya 1,93
dikali 5 per 1 tambah 1,23 dikali 0,01 sama dengan 0,04. Nah, total peturunannya dijumlahin dari yang pertama dan kedua. Yang pertama itu 0,012, yang kedua 0,04. Jadi hasilnya 0,16. 0,016 meter yang pas dipindahkan ke sentimeter jadi 1,6. Mungkin untuk presentasinya cukup segitu. Maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.